Selamat pagi adik-adik peserta didik. Oh, masih kurang semangat. Selamat pagi adik-adik peserta didik. Oke, baik. Pada saat ini, Enci di sini untuk membelajarkan peserta didik sekalian mengenai pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, ada baiknya kita membuka pembelajaran kita dengan doa. Nah, dari peserta didik semua, adakah yang bisa untuk memimpin kita dalam doa? Oh, dipersilakan kepada Kandita. Amin. Nah, diucapkan terima kasih kepada Kandita yang sudah menuntun pembelajaran kita dengan dibuka dengan doa. Oke, adik-adik. Sebelum Enci akan mulai pembelajaran kita, Enci ingin bertanya, di sini siapa yang menjadi ketua kelas? Oh, Bailin, boleh Enci meminta daftar hadir untuk Enci cekkan siapa yang hadir dan tidak hadir pada saat ini. Baik, terima kasih. Baik, Enci akan cek kehadiran dari adik-adik semua ya. Kandita Salunusa, oh hadir. Belin Saming ada? Ada. Selanjutnya Angelina Tempomuka ada? Oh baik, hadir. Jumadi, oh Jumadi Alfa ya, oke. 1 Alfa Jumadi. Selanjutnya Farisa ada? Oke, Farisa ada. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini yang absen cuma Jumadi ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran, coba adik-adik perhatikan sebelah kanan adik-adik, sebelah kiri. Kalau ada sampah, tolong diangkat supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan semestinya. Oke. Nah, pada saat ini Enci ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sebelum datang ke sekolah sudah sarapan pagi? Oh, Kandita sudah. Belin, oh Belin belum sarapan pagi. Nah, Kandita sudah sarapan pagi dan Belin belum sarapan pagi. Nah, apa yang timbul di benak kalian jika tidak sarapan pagi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan mengalami namanya sakit ma yang kita sering dapatkan penyakit itu. Oke, apalagi ada yang bisa jawab? Nah, diare, betul sekali. Nah, dari pernyataan yang Enci buat, apakah ada yang bisa tebak? Kita akan belajar apa pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali Kandita. Kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pada manusia ya. Pada manusia. Oke. Yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum Enci lanjut, Enci akan memberitahukan apa sih tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, yang menjadi tujuan kita saat ini yaitu peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan, serta menyajikan hasil identifikasi mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih dalam lagi memahami mengenai sistem pencernaan pada manusia, apakah dari adik-adik yang ada yang ingin bertanya? Oh, dipersilakan Angel. Oke, baik. Yang ditanyakan oleh Angel, apa sih organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan? Apakah di kelas ini ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Nah, tepat sekali. Organ dari sistem pencernaan ini yaitu terdiri dari apa yang pertama? Oke, mulut. Mulut yang pertama, yang kedua ada yang tahu? 2, kerongkongan. Kerongkongan. Ketiga itu ada selanjutnya lambung. Lambung. Yang keempat, ya betul sekali, usus halus. Selanjutnya usus besar. Dan yang terakhir, ya betul, anus. Jadi, organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada tubuh manusia itu terdiri dari mulut,
kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, adik-adik, di mana semua organ yang mencakup pada sistem pencernaan pada manusia ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Enci ingin bertanya, apa sih fungsi utama dari sistem pencernaan manusia? Ada yang bisa jawab? Nah, oh Angel bisa jawab? Baik, tepat sekali. Nah, fungsi utama dari sistem pencernaan pada manusia yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun meskipun begitu, sistem pencernaan pada tubuh manusia tidak akan selalu aman-aman saja. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali. Karena terdapat banyak nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita manusia melalui sistem pencernaan. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan masuk dalam inti pembelajaran kita, yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan. Di sini ada yang bisa jawab apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ya, dipersilakan, ada yang bisa jawab. Dipersilakan Jumadi, apa saja yang menjadi gangguan dalam sistem pencernaan manusia? Oke, baik, tepat sekali. Yaitu yang pertama ada ma. Yang kedua ada diare. Yang ketiga gastritis. Dan yang keempat ada yang keempat ada, betul sekali, ada sembelit. Nah, ini merupakan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Bukan hanya ini saja adik-adik, tetapi terdapat banyak gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada saat ini Enci akan membuat kelompok. Dalam satu kelas ini, Enci akan membuat 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 ada 5 anggota kelompok, dan yang kelompok 2 ada 5 anggota kelompok. Baik, pada saat ini Enci akan membagikan siapa yang menjadi anggota kelompok 1 dan siapa-siapa saja yang menjadi anggota dari kelompok 2. Baik, dari kelompok 1 itu terdiri dari Jumadi sebagai ketua kelompok, yang kedua Angel, yang ketiga Kandita, yang keempat Farisa, dan yang kelima Monik. Baik, untuk kelompok 2, yang pertama Beilin yang menjadi ketua kelompok, yang kedua Metalia, yang ketiga Dian, yang keempat Dani, dan yang kelima Eva. Baik, dari 2 kelompok ini akan membahas 4 gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk kelompok 1 akan membahas mengenai gangguan ma dan diare, dan untuk kelompok 2 akan membahas mengenai gangguan gastritis dan juga sembelit. Nah, dan untuk pembentukan kelompok itu diatur sesuai gambar yang akan Enci sajikan di papan tulis di depan kelas. Nah, kemudian untuk mekanisme dari diskusi kelompok, di mana setiap kelompok akan membahas 2 gangguan dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, di mana kelompok ini mengidentifikasi apa pengertian, contohnya pada ma, apa faktor penyebab, dan apa ciri-ciri dari gangguan yang akan diidentifikasi. Nah, kemudian setelah setiap kelompok selesai berdiskusi, kemudian setiap kelompok akan maju di depan kelas untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil identifikasi dari 2 gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada diskusi kelompok ini, Enci akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi selama 10 menit. Dan persilakan untuk setiap kelompok mengatur posisi dari kelompok masing-masing. Baik, dalam kelompok 1 apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengidentifikasi? Kedua, gangguan sistem pencernaan. Oh, jadi kalian dalam mengidentifikasi ini bisa kalian cari sumber
misalnya dari buku online, dari jurnal, dari Google, sedapat kalian. Kalian mencari apa yang menjadi pengertian, yang menjadi ciri-ciri dan menjadi penyebab dari kedua gangguan ini. Baik, dipersilakan untuk melanjutkan diskusi yang telah berjalan. Oke, untuk kelompok 2, apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengidentifikasi? Oke, baik. Dipersilakan untuk melanjutkan jika tidak mempunyai kendala. Baik, untuk waktu berdiskusi untuk setiap kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Dan apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan mengenai hasil identifikasi mengenai ma, diare, gastris, dan sembelit? Apakah sudah selesai dan sudah siap? Oke, baik. Dan Enci persilakan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil identifikasi mengenai ma dan diare. Dan untuk sebentar diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dua, yaitu ma dan juga diare. Yang pertama yaitu adalah ma, di mana pengertian dari ma merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, ma juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Penyebab utama dari gangguan ma ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan juga lain sebagainya. Nah, ciri-ciri penyakit ma ini yaitu nafsu makan berkurang, mual atau muntah, kembung, sering kentut dan sendawa, anemia, kelelahan, sesak nafas, kulit pucat, tinja menjadi lebih gelap dan lembek, serta muntah darah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan seorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan persilatik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Berikut adalah ciri-ciri yang terjadi sehingga menyebabkan diare. Yang pertama yaitu feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan juga darah pada feses. Sekian dan terima kasih. Baik, pada saat ini dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 sebagai penyaji pertama? Oke, dipersilakan kepada Saudari Bailin untuk maju ke depan dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2 untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil identifikasi mereka mengenai gangguan gastritis dan juga sembelit. Dipersilakan kepada kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan gastritis dan juga sembelit. Nah, yang pertama itu ada gangguan gastritis, di mana gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Kemudian, ciri-ciri dari gastritis yaitu perut kembung, mual, muntah, hilang nafsu makan, cegukan, dan cepat merasa kenyang saat makan. Yang kedua itu ada gangguan sembelit, di mana gangguan sembelit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Kemudian, adapun ciri-ciri dari gangguan sembelit, yaitu kotoran terasa keras dan kering, sulit buang air besar, perut terasa penuh, padat, keras atau kencang, BAB berdarah,
BAB kurang dari 3 kali seminggu, dan tidak merasa puas setelah BAB seperti ada yang mengganjal dan mulas dan nyeri pada perut. Demikian presentasi kami. Diucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2, dan Enci berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2 sebagai penyaji materi. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 2. Baik, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Baik, Enci ucapkan terima kasih kepada kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, yang sudah mempresentasikan hasil identifikasi mereka mengenai keempat gangguan sistem pencernaan mereka, yaitu mengenai MA, diare, gastritis, dan juga sembelit. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini mengenai gangguan sistem pencernaan manusia. Dan dari adik-adik sekalian, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada saat ini, yaitu sistem pencernaan pada manusia? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dipersilakan Angel. Nah, untuk tugas minggu depan, Enci memberikan tugas setiap kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, menyajikan kembali hasil identifikasi mereka, yaitu mengenai MA, diare, gastritis, dan belit, dalam bentuk mind map. Dan adik-adik sekalian membuat mind map sekreatif mungkin. Bisa adik-adik buat sekreatif mungkin, dan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi, adik-adik sekalian, yang menjadi motivasi Enci untuk di akhir pembelajaran ini, di mana kalian harus memahami betul bagaimana sistem pencernaan pada manusia, agar adik-adik sekalian bisa terhindar dari gangguan sistem pencernaan yang contohnya tadi, yaitu gangguan MA, diare, gastritis, dan juga sembelit. Demikian pembelajaran kita saat ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dan adik-adik, Enci berharap kalian bisa dapat mengerti, memahami tentang apa yang sudah kita pelajari pada saat ini. Nah, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih.